Shalom semuanya. Shalom. Kita bersyukur hari ini kembali lagi kita membahas tentang 5 solus. Yang kemarin kita sudah bahas tentang sola scriptura, sola gratia, sola fide, kemudian solus Christus. Nah, hari ini kita membahas soli Deo Gloria. Nah, ini seringkali kita dengar ya istilah-istilah ini. Tapi menurut saya, kenapa saya pisahkan? Karena memang punya detak jantung yang berbeda. Masing-masing, misalnya kita bicara tentang sola scriptura, itu penekanannya lebih kepada bagaimana Alkitab menjadi pegangan kehidupan orang percaya yang tidak boleh lepas. Kalau kita lepas dari situ, maka ya udah, kita berjalan dengan suatu perasaan, dengan suka tidak suka, dengan tradisi, bahkan dengan arus dunia ini. Nah, kalau tidak berpegang pada sola scriptura, maka ya sola scriptura menurut saya itu mempunyai gaung yang kuat bagi orang percaya. Itulah membedakan Kristen dengan orang bukan Kristen. Nah, termasuk juga nanti kita akan melihat bagaimana penekanan yang disampaikan oleh Calvin sebetulnya soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, ini berbeda pandangan dengan self-centris atau anthropocentris yang menekankan tentang kepentingan manusia, kehebatan manusia, bahkan kemuliaan manusia. Nah, itu bedanya Calvin dengan Luther. Kalau Luther menekankan bahwa keselamatan itu hanya oleh iman di dalam Tuhan Yesus, sehingga ada orang coba mempertentangkan antara istilah Paulus, istilah Yakobus. Di dalam kitab Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, iya memang benar. Tetapi berangkat daripada suatu permasalahan di era reformasi itu, kenapa ada gerakan reformasi? Karena ada suatu permasalahan. Gereja seakan-akan menjadi kuasa yang lebih besar, bahkan lebih besar daripada Tuhan. Paus, pokoknya apa yang diucapkan Paus, AA. Dan itu dianggap sebagai suatu kebenaran. Maka Luther menekankan bahwa orang diselamatkan bukan karena gereja, dalam tanda kutip pada waktu itu gereja Katolik ya, tapi diselamatkan karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka gereja sebetulnya tidak dalam wujud memberikan sarana keselamatan kepada orang. Gereja hanya memberitakan tentang keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus kepada mereka yang menikmati anugerah di dalamnya. Nah, kita hari ini bicara tentang soli Deo Gloria. Waktu kita bicara tentang ini, maka nanti beberapa ayat yang akan saya munculkan. Yang pertama, Roma 11 ayat 36. Dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Menekankan bahwa ya semuanya, segala sesuatu apa yang kita punya, termasuk diri kita ya, mau kita ganteng, mau kita jelek dalam takaran manusia, mau kita kaya atau kita miskin, segala sesuatu itu adalah asalnya daripada Dia dan oleh Dia, dikatakan, dan kembali kepada Dia. Akhirnya siapa yang dimuliakan? Endingnya bukan manusia, tetapi bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka artinya adalah kita mengerti bahwa Tuhan itu adalah sumber dari segalanya. Sebelum segala sesuatu ada, ya Tuhan, Dialah yang mengadakan. Sehingga kalau kita bicara tentang penciptaan, ya sebelum Tuhan menciptakan, tidak ada seorang pun yang bisa menciptakan seperti Dia dari tidak ada menjadi ada. Maka kita sebut bahwa Dialah sumber secara jasmani maupun secara rohani. Disadari atau tidak, Tuhanlah sumber. Maka waktu kita bekerja ya, kadang-kadang kita berpikir kok susah ya, atau kita pikir oh kok lancar ya. Nah, kadang-kadang ada suatu kebanggaan terhadap diri sendiri, kemudian kita melupakan tangan Tuhan, sehingga kita pikir oh kalau berhasil itu karena kehebatan saya. Sehingga
Ya kadang-kadang kita berjumpa dengan orang-orang yang mengatakan satu istilahnya, ini memang belum rezeki. Ya artinya bahwa ya mungkin Tuhan tidak berkenan dengan memberikan itu kepada kita. Memang itu bukan yang Tuhan sediakan bagi kita. Maka dalam hal-hal yang sederhana, kalau kita terima berarti ada maksud Tuhan bagi kita. Kalau kita tidak terima, itu juga ada maksud. Nah, sehingga jangan terlalu berlarut-larut dengan suatu kalau itu permasalahan, jangan terlalu berlarut-larut. Tapi kalau itu bicara tentang berkat kesuksesan, ya jangan terlalu berlarut kemudian kita menjadi jumawa, lupa diri, apalagi melupakan Tuhan. Nah, kalimat ini membawa kita mengerti bahwa ingat loh, segala sesuatu besar atau kecil, banyak atau sedikit, itu adalah dari Dia dan oleh Dia. Artinya Dia pencetusnya, Dia penciptanya, Dia penyedianya. Bahkan kepada Dia arahnya, kita direct arahnya kepada Allah. Maka semuanya kita arahkan kepada Dia. Mau kita bekerja, mau kita melayani, mau kita berusaha, bahkan mau kita berkeluarga, arahnya bukan kepada nafsu kita. Memang ya kita menikmati, tetapi arahnya kepada Dia. Maka saya pikir kalau pemikiran kita sama seperti pemikiran kebenaran firman Tuhan, maka ya kita nggak pernah melenceng. Kenapa terjadi dosa? Ya karena arahnya bukan kepada Dia kan. Karena hamartia dikatakan istilahnya. Hamartia itu berarti kita meleset daripada sasaran. Kalau orang memanah, mungkin meleset sedikit itu sudah yang namanya salah. Kalau pada titik yang benar, itu yang suatu kebenaran. Maka arahnya ya kepada Dia. Lalu siapa yang layak dimuliakan? Jelas bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka the five solas itu bicara tentang 5 hal yang sangat penting. Ini memang istilah yang dicetuskan oleh para reformator ya, bapak-bapak gereja. Tetapi istilah ini bukan istilah sembarangan. Istilah ini adalah istilah kunci untuk mengunci pemahaman-pemahaman yang salah, bahkan untuk meneguhkan iman jemaat, supaya jemaat berpegang pada firman Tuhan, berpegang pada anugerah Tuhan, berpegang pada iman di dalam Tuhan, bahkan hanya mengarahkan hidupnya kepada Kristus dan hidup memuliakan Tuhan saja dalam hidupnya. Nah, ini pegangan bagi orang percaya. Makanya saya sebut kalau orang tidak berpegang pada ini, ya hati-hati. Mungkin bisa terpeleset, bahkan mudah sekali diombang-ambingkan. Entah oleh ajaran saksi Yehova, yang pertama dia berkata Yesus itu Tuhan, lama-lama dia berkata itu bukan Tuhan, itu anak daripada Allah, dia lebih kecil daripada Allah. Nah, kalau nggak hati-hati kita terpleset, karena nggak ada pegangan. Tapi kalau kita udah punya pegangan solus Kristus, kita udah tahu bahwa ajaran-ajaran yang menyimpang pasti tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kemudian berikutnya Soli Deo Gloria ini, ya kita tahu penekanannya sebetulnya ditekankan, dimunculkan oleh yang namanya seorang John Calvin. Ya, John Calvin memang berkata bahwa ya keselamatan itu adalah anugerah, tetapi penekanannya anugerah itu bukan hanya anugerah. Ya udah saya terima anugerah, tetapi kemudian saya pasif, tidak. Tapi anugerah itu membuat kita aktif, mau melakukan hal-hal yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian ia menekankan bahwa manusia diciptakan untuk memuliakan Allah atau memuliakan Tuhan. Ya kita harus kembali lagi sadar ya. Kalau selama ini kita berpikir bahwa kita diciptakan ya untuk kepentingan diri kita, ya sadar kembali bahwa kita diciptakan untuk kepentingan pencipta kita. Itu sederhana sekali, pemahaman secara duniawi aja, segala milik kan kita berpikir itu untuk kepentingan kita, yang kita buat, yang kita usahakan. Tetapi dalam hal yang rohani, kita bisa menerima bahwa Tuhan ciptakan kita ya untuk memuliakan Dia.
Maka dalam teologi Kristen, Soli Deo Gloria merupakan pengakuan manusia terhadap kebesaran Tuhan. Soli Deo Gloria, hanya bagi Dialah kemuliaan. Jadi kita mengakui dalam hal ini kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan tidak ada yang bisa menandinginya, termasuk Tuhan-Tuhan, ya, Tuhan-Tuhan atau ilah-ilah yang diciptakan atau yang disembah oleh manusia, tidak ada yang menandingi Dia. Meskipun sepertinya ada suatu fenomena, ya, tetapi tidak ada yang bisa menandingi Dia, karena memang Dia Tuhan di atas segalanya. Sehingga hanya Allah yang layak dimuliakan, dikatakan, ya, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak kita sembah. Sehingga waktu kita baca kitab Yesaya, ya, Yesaya dikatakan waktu masuk ke dalam satu bait Allah, dia melihat malaikat bersujud sembah, tidak berani menatap ke arah Dia, karena Dia begitu kudus, sehingga Dia menutup wajahnya, menutup bagian tubuhnya, karena sinar kemuliaan itu begitu luar biasa. Sama seperti Musa ketika bertemu dengan tempat semak belukar, kan, yang menyala. Tuhan berkata, tempat ini kudus, sehingga alas kakinya harus dilepaskan. Dari semua orang Israel yang, ya, ini cuma pantulan saja daripada cahaya kemuliaan Tuhan, yang bisa sanggup untuk bertatap muka, meskipun tidak langsung. Menurut saya, kalau langsung, ya, nggak ada manusia yang bisa sanggup. Itu hanyalah seorang Musa. Itu membuktikan bahwa betapa kudusnya Tuhan, ya, sehingga manusia yang nggak boleh sembarangan di hadapan Tuhan. Dalam hal apapun juga kita harus menyembah Tuhan. Maka saya akan katakan bahwa mimbar itu kan bukan cuma di sini, tapi dimanapun kita berada. Kehidupan kita bukan di sini, sehingga dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Di sana, apakah Tuhan tidak menjadi Tuhan yang kudus di luar sana? Ketika kita ada di kantor, dalam pekerjaan, dalam keluarga, ya, kalau kita hanya berpikir Tuhan hanya ada di sini, ya, terbatas sekali pemahaman kita. Maka dimanapun kita berada, ya, di situ kita menghargai kemuliaan Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia, meskipun dengan sikap tidak seperti penyembahan liturgi pada hari ini. Tapi itu suatu pengagungan, penghormatan bahwa Dia hidup, Dia layak saya agungkan dalam kehidupan saya, sehingga saya mau melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Jadi SDG ini singkatan Soli Deo Gloria, itu ungkapan iman yang dicetuskan oleh para reformasi gereja, yaitu di abad 16 sampai 17, bahkan sampai ke 18. Ini merupakan satu doksologi, doa umat yang ditulis juga di dalam Roma oleh Paulus. Jadi sebetulnya bukan tiba-tiba muncul, ya, tapi kemudian dirumuskan. Nah, padahal sebelumnya Paulus sudah menulis dalam Roma 11:36. Ada bisa baca buat kita Roma 11:36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya. Ya, itu yang dikatakan oleh Paulus, ya, bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, kepada Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Lalu para komponis yang terkenal, yang kita kenal, seperti Johann Sebastian Bach, kemudian George Friedrich Handel, Christoph Grauper, mereka mengubah karya doksologi untuk diproduksi demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi sebetulnya mereka mengutip-ngutip kalimat yang ada dalam Alkitab, ya. Seperti Bach, dia mengutip dari Mazmur 115. Tentu banyak yang lainnya. Ada juga yang yang terkini, mereka juga mengutip kalimat-kalimat dari Alkitab
tentang keagungan kemuliaan nama Tuhan. Yang to God be the glory, na 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 na. Nah itu juga mengutip. Jadi mereka turun temurun saling mengingatkan satu sama lain bahwa karya mereka ini orang besar loh. Johann Sebastian Bach, dia mengutip dari Mazmur 119 untuk membuat doksologi, suatu pujian pengagungan kepada Tuhan. Dan memang sengaja diubah, dikatakan diproduksi untuk memuji Tuhan. Jadi Soli Deo Gloria ini menekankan tentang prinsip. Ya, kita perhatikan ya. Soli Deo Gloria menekankan prinsip bahwa segala sesuatu dilakukan demi kemuliaan Tuhan, dengan mengesampingkan sikap mengagungkan diri sendiri, atau sikap mementingkan diri sendiri, atau sikap yang menyombongkan diri. Ada prinsip yang ditekankan di sana. Ya kadang-kadang kita berkata ini untuk kemuliaan nama Tuhan, ini untuk kemuliaan nama Tuhan, itu nggak sembarangan. Berarti kalau kita berkata ini demi kemuliaan nama Tuhan, berarti kita melepaskan yang namanya pengagungan terhadap diri kita, ego-ego yang melekat pada diri kita, yang hanya ingin mementingkan diri sendiri, yang hanya ingin mencari pujian terhadap diri atau penyombongan diri. Maka ini istilah yang sangat bagus sekali. Maka orang yang berkata Soli Deo Gloria rela mengesampingkan kepentingan diri, yang saya juga sebut bahwa rela mengesampingkan kepentingan organisasi. Ini dalam tanda kutip tentunya ya. Rela mengesampingkan yang namanya keluarga, tetapi mereka lebih mementingkan yang namanya kerajaan Tuhan. Itu beberapa hal yang bisa kita perhatikan dalam Alkitab. Misalnya Yesus berkata, siapa yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan ikutlah aku. Siapa yang mau ikut aku, dia harus seakan-akan membenci orang tuanya. Bukan berarti membenci dalam harafiah ya. Artinya sepertinya saya menyingkirkan sedikit kasih saya kepada orang tua, seperti murid-murid ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka meninggalkan ayah mereka lalu ikut Tuhan Yesus. Jadi kepentingan Tuhan yang diutamakan dalam hidupnya. Nah dalam hal ini jangan sampai kepentingan kita, kepentingan organisasi kita lebih penting daripada kemuliaan nama Tuhan. Itu maksudnya. Nah ketika Yesus berkata sangkal diri pikul salib, ketika Yesus berkata membenci ayah dan ibu, itu bukan istilah yang harafiah yang serta merta kita bisa terjemahkan seperti literal seperti itu, tidak. Tapi itu bicara tentang bagaimana sikap saya yang mengutamakan Tuhan, mementingkan kerajaan Tuhan lebih dari yang ini, yang ini, yang ini. Nah, maka saya pikir kita mengerti ya kalau saya berkata bahwa Soli Deo Gloria, berarti itu memang penekanannya lebih daripada satu istilah yang kita ingin sampaikan. Maka orang-orang Kristen harus termotivasi, terinspirasi oleh kemuliaan Allah dan bukan kemuliaan diri mereka. Kalau kita perhatikan orang-orang yang terinspirasi oleh kemuliaan Tuhan, mereka nggak sembarangan. Kenapa murid-murid mau melayani Tuhan sampai totalitas, bahkan sampai mereka berdarah-darah, berkorban? Ya karena mereka tahu panggilan hidup mereka, dan mereka terinspirasi, termotivasi untuk melakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Ya banyak misionaris kemudian mereka melayani, kemudian hidup mereka penuh dengan penderitaan, tapi mereka dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa mereka mau melakukan itu? Secara dunia kan nggak ada untungnya kan, malah menderita. Kawan-kawan saya yang waktu kami kuliah, mereka pergi ke Kamboja sambil mereka melayani, lalu mereka membuka restoran dan sebagainya. Nggak gampang. Ada yang pergi ke Afrika,
Wah, ini panggilan yang luar biasa menurut saya. Orang terinspirasi untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka kita harus melakukan segala sesuatu hanya demi Tuhan. Dan memang waktu kita bicara tentang kita lakukan demi Tuhan, ya kita lakukan yang terbaik, lakukan yang totalitas sama seperti Tuhan Yesus lakukan totalitas bagi kita, ya kan? Dia bukan cuma datang ke dalam dunia, dia bukan cuma lahir, tapi dia juga mati tersalib, dihina, dan itu dikerjakannya sampai habis, tubuh dan darahnya. Ya, darahnya tercurah, tubuhnya terpecah bagi keselamatan kita. Maka dalam hal ini mengingatkan pada kita, benarlah dalam Alkitab dikatakan bahwa ya Yesus harus dimuliakan dalam kehidupan kita, baik oleh hidup kita, mati kita. Paulus juga berkata, ya saya tidak mau beroleh malu, seperti sedia kala saya ingin Tuhan dimuliakan dalam tubuh saya, baik oleh hidup saya maupun oleh mati saya. Sehingga kalimat Paulus kan selalu menekankan tentang hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia juga berkata, apa yang kita lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Makan dan minum kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ini mengingatkan kepada saya bahwa ya waktu kita berkata bahwa Soli Deo Gloria, berarti saya nggak berdiam diri. Ada sesuatu yang ingin saya kerjakan bagi Tuhan. Berarti saya juga tidak boleh cengeng dengan kehidupan saya. Dan saya tidak boleh berpuas diri. Selalu ada hal-hal yang ingin kita kerjakan bagi Tuhan. Sehingga saya berpikir bahwa apa lagi yang bisa kita kerjakan. Gereja kita kerjakan, tetap kita kerjakan. Dan sekarang saya sudah menulis buku. Ini rencana akan diterbit di bulan November ini. Kira-kira 1 minggu ini kita urusan dengan penerbit. Rencana berikutnya, renungan tentang Natal akan diterbitkan. Ya secara manusia butuh biaya, butuh tenaga, pemikiran, ya kan? Ternyata gak gampang juga loh. Kita udah nulis, udah selesai, udah kita layout sendiri, cari penerbitnya, gampang-gampang susah juga. Awalnya connect bisa, dihubungi bisa, tiba-tiba tidak bisa, tidak ada balasan, akhirnya kita harus cari lagi. Tapi bagi saya memang ya kalau kita diam mudah, tapi kalau kita gerak pasti ada tantangan kan. Ya ini biaya lagi untuk hal ini. Tapi saya pikir bahwa kalau kita nggak lakukan sesuatu, kapan kita lakukan? Kita menunggu jadi orang yang hebat, kita menunggu orang yang terkenal, kita mau menjadi orang yang kaya raya. Apakah itu yang Tuhan mau bagi kita? Menurut saya sih tidak. Menurut saya apa yang bisa kita kerjakan, Tuhan sudah kasih tangan pada kita, pikiran pada kita, hati pada kita untuk kerjakan sesuatu, talenta pada kita. Ya udah kita jalan. Masalah hal yang lain, ya Tuhan yang atur semuanya. Maka biarlah kita menjadi salah satu cahaya yang ada dalam kegelapan itu. Misalnya lilin ya. Mungkin kita bukan 10 lilin, tapi kita cuma 1 lilin. Tapi 1 lilin akan berfungsi. Apalagi ditambah dengan lilin yang lain. Sehingga Soli Deo Gloria itu semangatnya adalah supaya bumi ini penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan nama Tuhan. Itu dikatakan oleh Habakuk 2:14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi lautan. Kenapa bumi penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan? Ya memang kemuliaan Tuhan itu terpancar di mana-mana. Tetapi kan refleksi kita yang sudah menangkap kemuliaan Tuhan itu kan kita juga ikut memancarkan. Bagaimana kita memancarkan kemuliaan Tuhan? Itu saya katakan tadi, mungkin kita bukan matahari, tapi kita lilin yang kecil. Bahkan
salah satu khotbah saya di kampus UKI, saya berkata kepada anak-anak bahwa gak usahlah jadi cahaya yang besar-besar. Kalau di kampung itu ya, kita di hutan ada kunang-kunang, wah pas gelap gitu kan, kita nggak ada senter, nggak ada apa, ada kunang-kunang, rasanya senang. Kita kumpul 1, kumpul 2, kumpul 3, udah bisa sedikit menerangi jalan kita. Setidaknya tapak kaki kita bisa sinari dengan sinar itu. Ya dengan kata lain, nggak usah cahaya yang terlalu muluk-muluk. Bersyukur kalau ada listrik. Tapi kalau ada cahaya kunang-kunang, wah itu udah berkat luar biasa. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi, Engkau sangat dimuliakan di atas segala alam. Nah, ini pengagungan orang-orang yang kenal Tuhan. Mereka lihat Tuhan itu jauh lebih hebat daripada Allah-Allah, ilah-ilah yang orang lain sembah. Maka kalau kita lihat di kampung ya, ada orang menyembah apa? Ilah-ilah. Sepertinya ada suatu kuasa spektakuler yang dilakukan melalui dukun, melalui ilmu-ilmu. Tetapi Tuhan itu lebih berkuasa daripada semuanya. Maka bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kemudian hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ini detak jantung orang-orang yang betul-betul mengenal Tuhan. Mereka mempunyai suatu penekanan yang jelas. Ya, hormat kemuliaan itu hanya bagi nama Tuhan saja. Ini ada gereja Dominika di Lviv, itu daerah Ukraina. Menarik bahwa mereka menulis di bagian utama gereja di atasnya, mereka menulis dalam bahasa Latin Solidio Honor et Gloria. Itu hampir sama dengan pengertian bahwa segala kemuliaan hanya bagi Allah saja. Bagus ya istilah-istilah ini. Saya pikir nanti kalau punya gedung gereja, gedung Gloria, wah, atau aula Gloria, bagus ini. Misalnya ini ruang sholat scriptura, ini ruang sholat fide. Bisa tuh di kamar mandi sholat. Kamar anak, kamar suami, kamar istri. Enggak ya, suami istri sama, jangan pisah-pisah. Tapi yang menarik bahwa segala kemuliaan, atau di rumah, pintu rumah kita bisa kita beri Solidio Gloria. Jadi gereja harus membawa pengaruh, dampak, dan contoh bagi dunia, bahwa segala sesuatu hanya ya kemuliaan bagi Allah saja. Dan gereja harus menjadi contoh bahwa ya semua yang kita miliki itu harus dibawa bagi kemuliaan Allah saja. Maka saya kadang-kadang kalau orang ribut tentang perpuluhan, ribut tentang memberi kepada Tuhan, itu aneh menurut saya. Atau ribut karena sudah ngasih kepada orang, ya kadang-kadang aneh juga menurut saya. Karena kalau kita pikir ini dari Tuhan, ya segala kekayaan, kehormatan, pujian, kesukaan, pekerjaan kita, pelayanan kita, karya kita, ya semua daripada Tuhan, dikembalikan kepada Tuhan. Itu kan layak kan? Bukan sesuatu yang luar biasa. Dan memang gereja harus membawa orang untuk mengembalikan semuanya ini ya bagi pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya saya pikir itulah semangat kita, ingin membawa segala sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya saya pikir misalnya seperti persiapan yang khotbah seperti ini, ya memang secara tenaga kalau kita bikin slide lain sebagainya agak lebih capek ya ketimbang kita oret-oret di kertas. Tapi saya mau membiasakan diri untuk untuk membuat supaya lebih sederhana, lebih bisa dimengerti, dan juga saya akan bisa mengingat apa yang sudah saya sampaikan kepada jemaat. Jadi misalnya kalau jemaat mau protes ya saya tinggal lihat slide atau lihat rekaman.
Tapi saya sendiri akan belajar bahwa apa yang saya buat, saya ingin melakukan hal yang terbaik menurut saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan ya dalam semuanya ya, dalam semua bidang, yaitu mau kita persembahkan bagi Tuhan. Jadi kalau orang motivasi menikah demi uang, ya itu salah sekali. Kita miskin mau cari orang yang lebih kaya supaya kita lebih kaya lagi, menjadi orang kaya, itu salah menurut saya. Karena banyak orang motivasinya menikah pun demi uang, pelayanan pun demi uang. Udah kita kerja demi uang ya kan, menikah demi uang, pelayanan demi uang, semuanya diukur dengan uang. Padahal kita harus melihat bahwa tidak semua harus seperti itu. Jadi segala karya yang kita buat, kecil dan besar, bisa kita kerjakan bagi Tuhan. Maka istilah yang pernah saya dengar dari mentor ya, kalau kita nggak bisa berdiri seperti ini melayani Tuhan, dengan duduk nggak apa-apa, kalau memang kita terbatas. Kalau misalnya saya tidak bisa bicara di depan orang banyak seperti ini, ya saya bisa menulis. Entah menulis puisi, entah menulis buku. Ya Fanny Crosby lebih banyak terbatas daripada kita, tapi lebih hebat daripada kita. Dia mengarang 8.000 lagu, dan itu pun yang kita ingat ya. Banyak yang dia buat. Sehingga ada istilah teologi kucing dan teologi anjing. Ini mungkin yang pernah baca buku ini sebetulnya buku udah lama, tapi saya ingin sederhana mengungkapkan kepada kita bahwa ada teologi seperti ini. Kenapa orang tidak mau melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan? Karena ada orang yang berteologi, berpikiran tentang Tuhan itu seperti kucing. Tapi ada yang berpikiran tentang Tuhan itu seperti anjing. Ini karya Bob Sogren dan Gerald Robinson, menulis buku tentang Cat and Dog Theology. Ditulis sebagai gambaran tentang hubungan manusia dengan Tuhan, dikatakan. Buku ini juga mengupas tentang perbedaan sikap atau karakter antara kucing dan anjing dari beberapa sisi kehidupan, kalau digambarkan tentang kehidupan Kristen. Jadi meskipun mereka mempunyai aktivitas rohani yang sama, ya anggaplah mereka sama-sama berdoa, menyembah Tuhan, beribadah, meminta sesuatu, dan mereka bersaat teduh, bekerja, dan lain sebagainya. Namun ada perbedaan yang mencolok antara keduanya. Nah, ini menarik ya. Jadi dari sikap hatinya itu kelihatan. Jika kucing berkata segala sesuatu yaitu bicara tentang saya, maka anjing berkata bahwa segala sesuatu itu tentang Tuhan saya, tentang Allah saya. Nah, ini perbedaan yang mencoloknya begini. Kucing berkata, ya Tuhan memberiku makan, ya Dia mengelusku, Dia memberiku tempat tinggal, Dia mengasihiku, maka pikiran dia, ya sayalah Tuhannya. Karena kucing menjadikan diri sebagai Tuhan dan menjadi pusat perhatian. Sehingga kan kebanyakan kucing itu kan lebih senang dilayani daripada melayani. Tapi dalam prinsipnya dikatakan bahwa teologi anjing, ya aku pelayannya dan dia Tuanku. Sehingga anjing berkata, ya dia memberiku makan, dia mengelusku, dia memberiku tempat tinggal, dia mengasihiku, maka dialah Tuanku. Jadi ada perbedaan yang tajam, yang signifikan. Yang satu berkata, wah kalau dia melayani saya, oh saya tuannya. Tapi yang satu berkata, kalau dia melayani saya, ya berarti saya harus melayani dia. Nah, kita Kristen yang mana? Kristen kucing atau Kristen anjing? Teologi, dalam pemahaman teologi ya. Ini menurut pakarnya, karena mereka melihat sikap-sikap hati daripada kucing dan
anjing yang mungkin mereka sudah coba teliti. Lalu ya dalam hal ini harusnya kita mempunyai mindset bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita mau lakukan dengan segenap hati, bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Maka kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, kasihlah Tuhan dengan segenap hati, akal budi, pikiran, dan segenap jiwa kita. Jadi di dalam Kolose pun dikatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati. Kalau kita mau berkata saya melakukan untuk manusia, nanti kita kecewa. Orang gak menghargai, orang tidak mengucapkan terima kasih, orang tidak memuji kita, orang tidak menyanjung kita, tersinggung kita. Tapi kalau kita berkata saya lakukan ini untuk Tuhan kok, gak apa-apa dia gak care, gak apa-apa dia tidak memuji saya, gak apa-apa dia tidak peduli. Dan memang itu panggilan kita. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan itu Yesus katakan di dalam Matius 25. Terutama pasal 25 itu menjabarkan tentang murid-muridnya katakan gini, kapan Tuhan kami melakukannya untuk engkau? Yesus berkata saat engkau memberi mereka yang lapar makan, saat engkau memberi mereka yang haus minum, saat engkau memberi mereka pakaian, mereka yang telanjang, saat engkau melawat mereka yang sakit, kemudian mengunjungi mereka yang ada di penjara, saat engkau memberi tumpangan kepada mereka yang sebagai orang asing. Jadi ini satu panggilan, bahkan suatu peringatan bagi kita bahwa ternyata melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan itu bukan hal-hal yang muluk-muluk ya, bukan yang gede-gede, bukan, tapi hal-hal yang sederhana. Ini bagian penutup yang ingin saya sampaikan. Saya sering kali mengungkapkan kalimat ini. Mother Teresa berkata, lakukan yang kecil dengan kasih yang besar. Saya tambahkan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa dikatakan? Jika kita tidak mampu memberi 100 orang makan, dikatakan, ya cukup memberi kepada 1 orang saja. Ya kan? Ya itulah yang saya lagi gumuli. Kadang-kadang kita berpikir kalau kita mau nolong orang ya, kita harus punya ini dan itu, berkatnya banyak, saya harus lebih, ya kan? Ternyata enggak loh. Nah maka ke depan saya berpikir kita akan menyediakan celengan. Ya terserah saudara mau ngasih berapa di celengan itu per hari atau per minggu. Nanti setiap tahun kita akan buka, akhir tahun kita akan buka. Nah kita akan berikan kepada orang yang memerlukan. Karena ternyata kalau dikumpulkan banyak juga. Keponakan kami, istri berkata, setiap hari 20.000 atau berapa. Setelah dibuka 1 bulan atau berapa bulan, ada 3 juta kan. Ya menurut saya mungkin hal-hal yang kecil yang mulai kita lakukan, tapi ya kita mau lakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya sangat senang dengan Mother Teresa. Kenapa? Karena dia sangat peduli dengan orang-orang yang miskin. Sehingga dia katakan bahwa Tuhan tidak bertanya, ya berapa jumlah ijazahmu, ya berapa jumlah harta yang kita kumpulkan atau hasilkan, tapi Tuhan akan bertanya kepada kita, berapa banyak orang kelaparan yang kita kasih makan, berapa banyak orang yang kesusahan kita tolong. Pada akhirnya apa sih arti daripada kehidupan kita? Kita S1, S2, S3 sampai S-teler gitu kan. Kita mulai dari harta kecil, harta banyak melimpah. Kalau hanya untuk kita ya sedikit artinya. Tapi kalau kita bisa dengan ilmu kita, satu saja orang kita tolong, saya pikir itu berkat yang besar. Dan kita bisa melihat orang
bagaimana orang berarti karena ya ada tangan kita yang Tuhan gerakan untuk menolong orang-orang tersebut. Maka saya pikir banyak orang yang ingin seperti Mother Teresa, kelihatan, tapi nggak mau lakukan sama seperti yang Mother Teresa lakukan. Ya, kita mau melakukan hal yang terbaik karena kita tahu yang terbaik layak untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa.